Oke, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi di sini kita meneruskan materi sebelumnya ya. Jadi di sini kita membahas Firestore database. Nah, jadi pada materi sebelumnya kita sudah membuat ini konsepnya, penjelasan konsep Cloud Firestore tuh kayak gimana. Kayak gini ya. Jadi ini ada user ID, kemudian ini ada field-nya, kolom-kolomnya gitu ya. Nah, kita memasukkan di collection yang mana. Nanti di sini ada sebuah dokumen. Dokumen itu ID-nya ya. Nah, ini adalah field-nya, kolomnya. Nah, sekarang codingannya kita akan seperti apa nih ya. Jadi di sini kita buka di controller kita. Kita akan ngapain sekarang ya? Kita akan memasukkan data ke Firebase ya. Kalau kita mau masukin data ke Firebase Firestore kita ke sini, kita butuh ada yang namanya Cloud Firestore. Jadi buka terminal, di sini panggil aja get install Cloud Firestore. Nah, kayak gini. Firestore. Nah, ini kita butuh ini nih buat menggunakan Firestore kita, Firebase Firestore. Nah, kita tungguin aja. Kalau misalnya ini udah selesai, jadi kita mau ngapain nih idenya ya? Idenya kita buat di sini kita buat di secara general ada yang namanya Firebase ini nih. Firebase bentar. Firebase Firestore ada nggak? Nah, ini Firebase Firestore. Firebase Firestore ini diimpor jangan lupa. Nah, kita namain aja misalnya namain Firestore gitu ya. Nah, ini kita inisial awalnya kita buat Firebase Firestore titik instance. Nah, ini kita mengambil instance-nya ya. Firestore ini. Nah, kemudian di Firestore ini kalau kita udah buat instance-nya, ini kita bisa gunain jadinya menggunakan Firestore yang tadi. Di sini jadi kita tinggal Firestore titik. Nah, kita mau ngapain di sini? Kita bisa ngapain aja di sini banyak nih ya. Kita mau di sini kita mau masukin membuat sebuah collection nih. Kalau collection ini ada, kita bisa panggil di sini. Kita mau collection users ya gitu. Mungkin ini datanya kita hapus dulu deh. Delete collection users. Ini datanya kita hapus dulu ya. Nah, ini kan udah nggak ada datanya. Jadi kita mau membuat sebuah collection, kita masuk ke dalam misalnya nama collectionnya users. Nah, ini adalah path kita nih. Collection ini adalah collection reference. Jadi ini kita masukin di sini. Kita buat dia misalnya ke dalam users kayak gini. Nah, ini tipenya adalah collection reference. Nah, ini. Nah, dari user ini kita mau ngapain? Di referensi collection user ini kita mau ngapain? Nanti kita buat user, niatnya kita mau menambahkan sebuah dokumen ya. Kita mau nambahin user nih. Jadi tinggal kayak gini aja, nambahin user. Users titik. Nah, ini kita bisa tambahin kayak gini, tambahin add kayak gini. Add datanya deh. Nah, datanya apa? Misalnya kita mau masukkan nama, name-nya siapa dan seterusnya. Ini kita bisa pasang di sini. Nah, tapi kalau add ini dia itu menggunakan kalau kita tambahin data kayak gini, data yang masuk nanti itu misalnya kita punya ID users gitu ya, misalnya collection namanya users. Nah, dokumen ID-nya itu di-generate secara otomatis. Jadi nanti ada ngasal kayak gini, ID user ID lah ibaratnya. Nah, kita nggak mau nih kalau misalnya kita gunain langsung users titik add, ini dia langsung auto generate ID. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Tapi kita mau gimana caranya di dokumen kita itu ID-nya kita generate secara otomatis, secara yang kita mau. Misalnya ID-nya misalnya user 1 gitu atau dan lain sebagainya. Nah, karena di sini adalah kita login pakai Google yang masuk itu emailnya itu akan secara otomatis dia menjadi primary key. Jadi kita pasang di sini emailnya aja. Email dapat dari mana? Kita bisa dapetin dari sini. Current user juga boleh kayak gini. Dokumen ID misalnya current user titik email. Nah, email ini jadi ID dokumennya, user ID lah gitu ya. Nah, dia butuh string. Jadi ini kita ubah ke string. Nah, ini butuh email udah string ya. Nah, ID-nya itu emailnya,
kemudian kita bisa tambahin datanya. Kita tinggal pasang set. Nah, kalau set ini buat masukin sebuah data ke dokumen kita yang ber-ID email. Kita mau masukin apa? Kita mau masukin apa yang kita mau di sini. Misalnya kita mau masukin database-nya, namanya kita masukin. Kita ambil aja dari current user titik display name. Nah, ini butuh null safety ya. Nah, kita mau display name, kemudian selain nama kita mau emailnya juga kita mau simpan. Bisa kayak gini. Nah, kemudian selain email kita mau pasang apa lagi? Misalnya di sini current user ada apa lagi? Foto URL ya. Nah, URL fotonya. Di sini bisa nih. Foto URL. Misalnya kita copy aja, kita samain ya. Biar identik. Nah, kita udah dapat data-data ini. Kemudian kita mau nyimpen status user juga sih. Kita mau nyimpen statusnya. Nah, ini dapat dari mana? Kita kosongin aja berarti ya. Kita kosongin kayak gini. Nah, kemudian kalau misalnya nggak mau ada statusnya berarti bisa kayak gini atau langsung dihilangkan aja berarti nggak ada datanya, berarti statusnya nggak ada. Ya udah kita pasang kosong aja statusnya. Ini kemudian kita mau pasang buat create add. Nah, ini dibuat pas kapan? Kita bisa gunain sebenarnya datetime now bisa nih. Pas kita pasang datetime now, kita ubah ke string. Nah, ini bisa sebenarnya. Tapi kita sebenarnya punya data kapan si user itu login, kapan si user itu dibuat. Dari sini, dari user credential. Kalau kita dari current user itu nggak bakalan ada. Kita coba cek current user titik. Nah, ini nggak bakalan ada data kapan dia dibuat. Kalau kita dapat dari user credential nih, ya dari Firebase out, dari sini nih yang kita punya di sini di autentikasi, itu kita punya metadata sebenarnya. Kita dapat metadata dari user autentikasi yang ini. Kapan dia sign in, kapan dia dibuatnya ini. Itu bisa kita dapetin metadatanya. Caranya gimana? Kita ambil dari user credential di sini, titik. Nah, kita ambil dari user nih. Data user ini kita bisa ambil lagi, ini banyak nih. Mau ngambil emailnya atau display name-nya, ini sama ya sama yang sign Google-nya. Terserah kita mau ngambil UID itu yang ini. Mau ngambil UID ini boleh. Mungkin nanti kita pasang UID juga deh, nggak apa-apa. Misalnya kita pasang UID nih. UID. Nah, itu dari mana dapatnya? Dari sini bisa. UID, ambil UID-nya. Nah, ini bisa kayak gini ya. Ini tinggal dipasangin null safety aja nih. Oke. Kemudian nih null safety user kita ambil gimana nih cara dapetin kapan dia dibuat. Itu di metadata ada nih. Di metadata itu ada creation time. Nah, ini adalah waktu kapan dia dibuat ya. Mungkin ini karena kita masukin ke database-nya itu berupa string, kita akan mengubah datetime ini menjadi string, tapi dalam bentuk ISO 8601. Nah, ini adalah bentuk stringnya dari sebuah datetime, gitu ya. Nah, ini perlu null safety nih. Create add, mungkin kita namainnya creation time aja nih. Oke. Kemudian kita mau ngapain lagi? Sebenarnya di sini juga ada banyak nih. Kita bisa update add misalnya. Kapan dia diupdate? Kita pasang misalnya metadatanya. Di sini ada lagi last sign in time. Nah, kita bisa pasang ini nih, ya. Kita ubah ke string. Kita ubah last sign in time. Nah, ini kita bisa nih kayak gini. Ya. Kemudian kita kapan dia diupdate? Ya, kita bisa sih masukin update add kayak gini. Update add. Update time juga boleh. Update time. Kayak gini juga boleh. Ya, terserah kita nih. Kita mau memasukkan database apapun di sini. Mungkin kita pasang datetime now. Datetime now titik to string ISO. Oke, nah ini database kita nanti isinya akan kayak gini. Oke. Kalau misalnya udah kayak gini, ini akan masuk nih datanya ke Firestore kita. Ya, kita coba dulu aja. Kita buka simulatornya.
Kemudian nih kita jalanin ya. Kita rapihin di sini, kita run without debug nih ya. Kita cek. Nah, ini kenapa nih keluar? Ini error, katanya error nih. Kita coba baca errornya. Ini buat yang pod file ya, CocoaPod Note. Nah, ini buat yang iOS. Kalau kita jalanin di Android, dia lancar nggak? Kita keluarin ini. Kita gunain yang Android mungkin. Coba kita coba dulu ya. Ini kita back dulu. Ini yang lama nih, Android yang lama. Mungkin ini kita close aja nih. Close dulu ya. Gimana nih cara close Android gimana? Bentar, ini kenapa ya? Nah, ini nge-lag nih. Mungkin ini kita coba restart. Gimana dia cara restart gimana? Cara restartnya gimana ya? Kita buka lagi di Android. Nah, udah bisa nih ya aplikasinya. Kita coba kita jalanin di Android ya. Kita run without debug. Oke, ini Android kita aplikasinya. Ini kita coba cek kenapa nggak muncul. Kayaknya ada permasalahan nih. Banyak permasalahan ya di sini. Kita kecilin. Ini Androidnya terlalu besar nih. Ini ada permasalahan juga nih. Jadi Android bermasalah, si iOS juga bermasalah. Mungkin ini kita close dulu aja ya. Ini kita close dulu aja. Kita akalin satu-satu. Yang iOS dulu ya. Kenapa tadi iOS dia bisa bermasalah nih? iOS itu bermasalah karena dia kayaknya di pod filenya tadi. Permasalahan di pod file. Jadi kalau kita coba cek di sini, kita running lagi dan kita buka di bak konsolnya nih, kita cek nih nanti dia masalahnya tuh di mana sih sebenarnya. Ini kita coba bukanya di sini. Bukanya di sini aja di pojok. Oke. Nah, ini permasalahannya di sini nih. Katanya di warning kita tuh nggak, katanya di sini di pod file kita Firebase Storage yang ini versi 8 itu dia was resolved ke Firestore yang 2.4. Kayaknya ada permasalahan di sini deh. Jadi Cloud Firestore kita versi yang 24. Terus ada permasalahan kalau misalnya kita menggunakan di iOS pod file kita ini yang versi 8 nih. Ada permasalahan di sini. Mungkin kita nggak usah pakai yang ini. Ini kita tutup aja. Kita gunain yang secara general aja ya, walaupun ini akan lebih lama. Ini kita slash yang kayak gini. Ini kita ngambil secara general. Yang mana yang supportnya. Kalau yang kayak gini, ini untuk sebenarnya untuk mempercepat build si iOS. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa dulu. Nah, kalau misalnya kita udah pasang pod ini kan kita sudah punya, sebenarnya kita udah di lock nih versinya. Nah, maka yang ini kita hapus aja dulu ya. File lognya kita hapus. Kemudian kita juga harus mastiin. Ini kita kecilin dulu. Jadi ini kita ganti stepnya. Ini kita ganti sama yang secara general. Nanti stable-nya yang dimana, dia yang bisanya. Kemudian nanti pas kita install podnya, dia akan dapat pod log lagi. Nah, jangan lupa di podnya ini kita cek di lokalnya dan dipastiin semua JSON-nya ini itu iOS-nya supportnya yang 10 ya. Ini kita coba find, kita copy, kita find. Ini iOS-nya yang 10 di JSON yang kedua. Nah, ini iOS-nya yang 10 nih, kita ganti nih. Kita ganti. Oke, kita save. Kemudian Firebase out nih iOS udah 10.
Kemudian yang ini iOS udah 10. Ini pastiin ya, karena itu ngefek. iOS 10 oke, udah aman. Yang ini iOS 10 kita ganti. Kemudian yang ini Google Sign In iOS-nya yang 10. Sama ini pad iOS yang 10. Dan set preference juga iOS yang ke-10. Kita save, kita save, kita save, kita save, dan kita keluarin. Oke, udah kita ganti. Nah, sekarang kalau misalnya port filenya udah selesai, maka kita buka terminalnya. Di sini kita coba port update dulu deh, port update. Oh, kita masuk ke iOS dulu. iOS ya. Port update. Kita update dulu. Oke. Oke, portnya udah kita update. Sekarang kita dapat port file log. Mungkin portnya udah selesai ya. Sekarang kita coba running lagi. Ini permasalahan, kita ngakalin permasalahan yang iOS dulu. Kita buka simulatornya. Ini kita coba new terminal, kita clean dulu ya. Flutter clean. Clean ini gunanya buat menghapus build ini, build function ini. Jadi kita clean. Kalau misalnya udah di clean, dia biar bersih dulu. Kita juga pas backlognya kita hapus lagi. Takutnya ini ada yang efek. Jadi kalau udah di clean semuanya bersih. Jadi kita tinggal jalanin run without debug lagi untuk mendapatkan ininya. Package-package yang kita udah ganti. Nah, ini kita dapat Flutter pop get lagi nih ya. Kita tungguin aja. Nah, di sini running pod install. Jadi dia nginstal pod file lagi ya. Nanti dapat pod log lagi. Kita tungguin aja. Ini kayaknya nggak selesai-selesai ya. Ini kita stop dulu aja. Kita stop. Ini kita coba iOS. Pod file lognya kita hapus. Ini kayaknya permasalahan di sini. Kita install sini ya. Pod install. Kita install dulu nih pod filenya. cd iOS dulu deh. cd iOS, kemudian pod install. Tadi kan pod update ya. Kita coba pod install dulu. Pod install. Oke. Nah, kita tungguinnya di sini aja. Kalau misalnya ini udah diinstal, ini agak sedikit lama nih buat teman-teman yang iOS ya. Ini kita keluarin aja dulu biar dia nggak nge-lag. Nah, oke. Kalau misalnya udah selesai, kita coba pod update. Pod update. Nanti kalau misalnya udah selesai baru kita running ulang lagi. Oke, ini udah selesai. Kita coba clear. Ini kita keluarin. Kita coba masuk lagi ke mainnya. Kita jalankan lagi. Kita ulang nih ya. Kita tes. Kalau misalnya di sini masih ada aplikasinya, nanti kita hapus dulu nih. Oh, ini ada aplikasi ya. Ini kita remove. Kita run lagi. Kita run without debug nih. Ya. Ini kita tungguin aja. Oke, aplikasi kita udah keinstall, tapi ini ada permasalahan lagi. Oh, ini permasalahannya beda lagi nih. Ini sama kayak Android ya permasalahannya. Ini permasalahannya sama kayak Android tadi. Tapi yang ini harus diinitialize dulu. Ini kenapa nih? Ya, kita coba close dulu. Di sini kita keluarin dulu. Nah, dia butuh diinitialize. Kayak gimana nih caranya? Mungkin ini kita cut. Ini kita pasang di sini aja ya. Kita pasang await dia. Firebase initialize app gitu ya. Kita tungguin dulu. Berarti di sini kita tidak menggunakan ini. Tidak menggunakan feature builder yang ini. Feature builder yang ini tidak kita gunakan nih. Feature builder ini kita hapus. Errornya kita hapus juga. Nah, ini return ini kita cut, ini kita pasang di sini. Kita save.
ya. Kita save, ini error sama ininya kita keluarin. Kita buka lagi, coba kita jalanin ulang nih. Kalau misalnya kita inisial app-nya di sini gimana? Bisa apa enggak? Ya, kita run without debug nih, kita tungguin. Oke, ini berjalan ya. Ini splash screen kita. Nah, kenapa tadi permasalahan yang tadi? Permasalahan tadi adalah kita memasang feature builder initial app-nya itu di dalam build function. Sedangkan di sebelumnya kita di out controller kita ini ada sebuah yang menggunakan Firebase nih. Ya, Firestore-nya. Nah, itu perlu diinisial. Jadi inisialnya kita harusnya di sebelum menjalankan run app. Kayak gini. Berarti permasalahan di Android juga sama ya. Berarti ini kalau misalnya kita skip, ini kita coba login ya. Di sini kita buka di bak konsolnya. Oke, ini udah bener. Di sini collection kita masih kosong. Kita coba login. Ini kita register nih pertama kali. Kita continue. Ini kita masuk dengan Google. Misalnya saya pilih yang ini. Google saya. Nah, kita dapat nih. Oh, kita berhasil dapat login. Nah, kita udah masuk ya. Apakah di sini keinstall? Kita refresh. Masuk nggak datanya? Oh, masuk nih. sandika.rahardi@gmail.com, datanya udah dapat semua. Statusnya kosong, UID-nya ENH8I. Kita coba cek di autentikasi sama nggak? ENH8I. Oke, semuanya udah masuk ke sini ya. Benar-benar udah masuk. Nah, tapi di sini kalau misalnya ini kita keluarin ya. Ini kan udah login ya. Auto login apa enggak dia? Kita masuk lagi. Oke, dia otomatis masuk ya. Gitu. Ini buat yang iOS berarti udah clear. Berarti kita coba sekarang di Android-nya. Ini kita buka dulu nih. Nah, ini kita tungguin dulu ya. Nih kita kecilin deh ya. Kecilin dulu. Nah, ini tinggal di run without debug aja nih. Kita coba apakah ini udah bisa apa belum. Nah, di Android masih nge-stuck ya. Ini kita coba cek. Oh, ini sebenarnya udah bisa nih. Udah bisa nih. Lagi loadingnya aja nih lama ya. Tadi loadingnya lama nih. Ya, ini kita coba restart ulang nih. Kita restart ulang. Nah, udah bisa ya. Udah bisa nih. Cuman memang dia loadingnya agak lama nih. Ada nge-lag ya. Kita skip dia. Tuh, di skip aja nih agak lama nih. Ini kita skip ya, kita skip. Kita login. Nah, kalau tampilan Android kayak gini nih. Pas kita klik sign in with Google, nanti akan muncul kayak gini. Oh, ini karena udah ada datanya ya. Udah dapat kredensial yang sebelumnya nih. Dari codingan kita yang di iPhone. Kalau mau dihapus berarti kita harusnya install ulang dulu. Nah, di sini Sandika Rardi masuk lagi. Apa yang berubah tadi? Kalau misalnya ini kita logout, coba. Di sini kita masuk ke profile, kita klik logout. Nah, ini kita logout ya. Ini debugnya kita keluarin dulu. Nah, di sini kita coba login sign in with Google. Kita klik nih. Nah, dia milih ya, milih menggunain apa nih? Misalnya yang ini. Tampilannya beda kan? Nah, kalau tampilannya kayak gitu. Nah, ini kita tunggu sampai dia login. Oke, ini udah login. Masuk. Masuk nggak? Nah, masuk. Nah, berarti dia otomatis update time-nya ini berubah ya tadi. Ada orange. Ini mengubah nih update time-nya. Nah, itu udah otomatis. Kita coba cek di codingannya. Ini kita stop aja. Ya, ini kita close aja. Di sini kita akan review nih codingan kita. Nah, di sini di lib-nya pertama di main Dart
Kita review dari Paspec YAML ya. Di sini kita tambahin Cloud Firestore ya, karena kita gunain Firebase Firestore. Nah, kemudian untuk iOS di sini jangan lupa pod file lognya dihapus dan kita ganti ini menjadi yang ini. Nah, ini udah nggak pakai lagi nih berarti. Nah, kayak gini ya. Nah, jangan lupa pod file lognya dihapus, kemudian kita masuk ke iOS dan kita pod install, jangan lupa ya, kayak gitu. Kalau udah dihapus nanti pas pod install ini dapat lagi. Jangan lupa pastiin di lokal pod spec nih semuanya pastiin dia iOS 10 nih ya. Ini udah aman ya. Itu iOS sudah aman, Android juga aman, berarti kita langsung masuk ke materi selanjutnya aja.